Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib senantiasa mengajak wabil khusus untuk diri sendiri dan untuk jamaah semua, mengajak untuk menanamkan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dalam pengertian melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita tahu bahwa makhluk pertama yang berdosa kepada Allah itu adalah iblis. Padahal ia awalnya seorang ahli ibadah, yang ibadah-ibadahnya mengalahkan ibadah malaikat yang senantiasa bertawaf di Baitul Ma'mur. Ibadah memang bertujuan untuk mensucikan jiwa, tapi ada ekses negatif. Tiba-tiba tadinya untuk mensucikan jiwa, ekses negatifnya ada perasaan suci dengan ibadah. Beda sucinya jiwa melalui ibadah atau sucinya jiwa yang diakibatkan oleh ibadah adalah menghancurkan semua akhlak-akhlak buruk yang ada di dalam diri kita. Tetapi kemudian ibadah yang melahirkan perasaan diri sebagai manusia atau makhluk yang suci, maka bertolak belakang dengan nilai ibadah itu sendiri. Akhirnya iblis takabur ketika disuruh menghormati Adam sebagai makhluk yang datang kemudian. Asjudu liman khalaqta tina. Pantaskah aku ya Allah menghormati, menyembah Adam padahal dia terciptakan dari tanah sedangkan aku diciptakan dari api. Iblis takabur, dan takabur ini membuat iblis terusir dari sorga. Padahal iblis disebutkan dalam berbagai literasi tafsir pernah sujud kepada Allah tidak bangkit-bangkit selama 12.000 tahun. Tapi karena ketakaburan dia tidak bisa ke sorga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana fi qalbihi mithlu dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah." Orang yang di dalam hatinya ada sebutir ketakaburan, kendati pun sebesar atom, maka orang tersebut tidak akan masuk surga. Ketakaburan dalam diri kita banyak potensi-potensi yang membuatnya timbul. Bisa karena ilmu. Orang berilmu berpotensi untuk takabur. Orang yang berharta berpotensi untuk takabur. Ilmu dan harta kadang-kadang menjadi dua sijoli yang ampuh untuk melahirkan sifat takabur. Contohnya Qarun, dia orang kaya tetapi tidak bersyukur kepada Allah. Dia berseloroh innama utituhu ala ilmin indi.
Aku beroleh semua kekayaan ini semata-mata dikarenakan ilmu yang aku miliki. Harta dan ilmu bisa berpotensi untuk takabur. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketakaburan ini berbahaya karena semuanya akan rusak. Dari ketakaburan akan lahir sifat kesewenang-wenangan. Dari ketakaburan akan sulit untuk menerima kebenaran. Dalam kesempatan ini sedikit saja saya mengajak kita bersama introspeksi, apakah kita termasuk orang yang takabur kepada Allah ataukah orang yang tawadu, rendah hati, tadarru, rendah diri kepada Allah. Salah satu ayat Quran surah Al-A'raf 146, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Aku akan jauhkan Al-Qur'an dari orang-orang yang takabur di muka bumi ini. Aku akan menjauhkan Al-Qur'an dari orang-orang yang takabur di muka bumi ini. Jauh dari Al-Qur'an berlevel-level. Ada level tertinggi yaitu mengingkari. Alladzina yakfuruna bi ayatillah, kufur, kafir terhadap Quran. Ini takabur yang paling tinggi sehingga sama sekali tidak percaya. Level-level lain barangkali berjangkit dalam diri kita. Kita percaya dengan Quran, kita beriman terhadap Quran, tetapi sejauh mana kita dekat dengan Quran? Apakah kita punya waktu? Apakah kita menyediakan waktu untuk membaca Quran? Apakah kita menyenggangkan waktu untuk bertadabur, memahami Al-Quran? Kalau itu semua tidak ada, sehari dan semalam kita tidak ada waktu khusus untuk akrab dengan Al-Quran, kita dalam satu minggu pun tidak ada waktu untuk mengikuti pembahasan-pembahasan Al-Quran, maka sesungguhnya dikhawatirkan kita bagian dari orang yang disebutkan di ayat sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ard. Akan aku jauhkan orang-orang yang takabur dari Quran. Orang-orang yang takabur akan aku jauhkan dari Quran. Sufyan bin Uyainah, salah seorang ulama, beliau mengatakan mengenai ayat ini seperti dikutip oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, anja'u anhum fahmal Quran wa asrifuhum an ayati. Maksudnya Allah menjauhkan mereka dari memahami Al-Quran dan dijauhkan sama sekali dari ayat Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk memperkuat ayat Al-A'raf, ayat lain yang satu nada, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari dzikri. Dzikri itu bisa diartikan Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya ada kehidupan yang sempit. Ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit bisa saja terjadi pada siapapun. Boleh jadi secara lahiriah memiliki banyak harta, banyak koneksi, kesana kemari, banyak akses dengan mudah, boleh jadi. Tetapi batinnya sempit, pandangan hidupnya picik, yang tampak hanya kehidupan dunia, masa depan yang jauh sama sekali dihiraukan. Ini namanya ma'isyatan donka. Kemudian beberapa riwayat menyebutkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dijauhkan dari Quran, ma'isyatan donka baginya. Maksud dari ma'isyatan donka itu adalah at-tadjik fil qabri, kuburnya disempitkan sehingga bumi semakin menyempit baginya dan tulang belulangnya berantakan.
Naudzubillah tsumma naudzubillah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang dijauhkan dari Quran maka pada hari kiamat akan datang kepada Allah dalam keadaan buta. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh karena itu, dalam wasiat takwa di kesempatan khutbah ini khatib mengajak, mari kita mempelajari Al-Quran, mulai membacanya, menelaah makna-maknanya. Mari kita sempatkan waktu-waktu khusus untuk Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kita dan menjadikan kita sebagai ahlul Quran, akrab dengan Al-Quran, sehingga Quran benar-benar menjadi syafaat bagi kita semua. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahil azizil alim, ghafiri dhanbi wa qabilit taubi syadidil iqab, dzalli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum fa inna taqwa junnatun min adzabih. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari sifat-sifat takabur. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendekati Al-Quran. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai bimbingan dan cahaya selamanya, mulai dunia sampai kubur dan di akhirat kelak. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beroleh syafaat Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami semuanya sebagai hamba-hambamu yang mencintai Al-Quran. Ya Allah, jauhkanlah dari kami mara bahaya saat ini. Ya Allah, selamatkanlah kami, bangsa kami, saudara-saudara kami kaum muslimin dari bahaya wabah sekarang ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.